usolli itu makna daripada qasdul fi'il. Kalimat usolli yang kita ucapkan dalam sholat. Artinya kalau kita mau sholat sunnah mutlak, usolli Allahu Akbar, sah sudah sholat. Minimal niat itu yang kita baca dalam sholat sunnah mutlak. Tetapi kalau yang dikerjakan sholat sunnah yang memiliki sebab atau sholat sunnah yang memiliki waktu, contoh sholat sunnah Idul Fitri, sholat sunnah Idul Adha, atau termasuk kata beliau sholat gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka wajib kita menyebut dua hal. Yang pertama qasdul fi'il, kalimat usollinya tadi. Yang kedua ta'yin, menyebut sholat yang mau dikerjakan. Jadi kalau kita contoh mau sholat Idul Fitri, usolli sunnah rak'atain min Idul Fitri, harus disebut Idul Fitrinya. Itu yang membedakan nanti Idul Adha atau sholat khusuf atau khusuf atau sholat gerhana yang kita kerjakan, wajib kita menyebut ta'yin, yaitu sholat yang mau kita kerjakan ya harus disebut. ومن النفل المطلق الذي يجب فيه التعيين صلاة التسبيح. النفل المطلق ما يجب فيه التعيين، لكن صلاة التسبيح لما أنها كانت لها كيفية مخصوصة فلهذا وجب فيها التعيين، لأنها اغتفر فيها تطويل الركن القصير، فلها كيفية مخصوصة واستثنيت، فلهذا لا بد فيها من التعيين، فلهذا سلك بها مسلك النفل المطلق فتحرم في الأوقات الخمسة التي تكره فيها الصلاة كراهة التحريم. Salah satu daripada sunnah atau salat sunnah mutlak kata beliau yaitu salat tasbih. Tadi kan dijelaskan kalau salat sunnah mutlak cukup usolli sah salatnya. Dikecualikan kata beliau daripada penjelasan ini yang mana kalau sunnah mutlak cukup qasdul fi'il saja, kecuali salat tasbih. Salat tasbih itu bagian daripada sunnah mutlak sebetulnya. Tetapi dalam kita berniat salat tasbih tidak boleh usolli saja. Harus kita ta'yin, harus menyebut usolli sunnat tasbih. Ya, padahal kan dia sunnah mutlak. Tadi kan dikatakan kalau sunnah mutlak cukup usolli saja, kecuali salat tasbih. Walaupun memang salat tasbih itu sebetulnya bagian daripada sunnah mutlak. Tetapi dikecualikan salat tasbih, wajib kita menyebutkan ta'yin salat yang mau kita kerjakan. Kenapa? Karena salat tasbih ini kata beliau memiliki cara tertentu. Kan beda dengan sunnah mutlak pada umumnya. Bahkan dalam salat sunnah tasbih kita diperbolehkan memanjangkan rukun pendek. Tasbihnya kan banyak itu kita baca. Kadang-kadang rukun-rukun pendek seperti i'tidal itu agak lama. Padahal kan sebelumnya seharusnya tidak boleh misalkan. Maka diperbolehkan kata beliau. Dan apa dalilnya bahwa salat tasbih itu bagian daripada salat sunnah mutlak? Salat tasbih kata beliau diharamkan untuk dikerjakan di 5 waktu yang diharamkan. Nanti kan ada 5 waktu muharramah, 5 waktu yang kita tidak boleh salat apa? Sunnah mutlak, termasuk salat tasbih. Makanya salat tasbih itu bagian daripada salat sunnah mutlak. الدرجة الثالثة إذا كانت الصلاة مفروضة أداء أو قضاء أو نذر، فلا بد من قصد الفعل والتعيين والفرضية ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو صبحا، لابد من التعيين. Lalu tingkatan ketiga dalam niat di dalam salat yaitu salat fardu. Kalau yang pertama tadi salat sunnah mutlak, yang kedua salat sunnah yang memiliki sebab atau yang waktu, yang ketiga salat fardu. Maka dalam salat fardu kita wajib menyebut 3 hal. Yang pertama qasdul fi'il, kalimat usollinya. Yang kedua ta'yin, salat yang mau kita kerjakan, apa itu duhur, asar atau maghrib atau isya. Ya. Dan wajib juga kita menyebutkan fardiyah, kalimat fardhannya, fardhan lillahi ta'ala. Kalimat fardhannya wajib kita sebut saat kita membaca niat di dalam salat fardu. فالنية محلها القلب والتلفظ بها سنة، يجب التلفظ. فإذا صلى يجب عليه أن يستحضر ما أوجبنا عليه استحضاره عند تكبيرة الإحرام، لأن النية أين وقتها؟ وقتها مقرونة بتكبيرة الإحرام. Niat itu kata beliau letaknya dalam hati.
dan kita mengucapkan atau melafazkan niat sebelum takbir itu sunnah. Tetapi yang perlu kita perhatikan, kata beliau, diwajibkan kita untuk yang namanya istihdar, menghadirkan niat dalam hati kapan? Saat kita bertakbir. Ya, karena waktunya niat itu bukan sebelum takbir, tapi saat bertakbir, disitulah kita berniat dan kita hadirkan niat tersebut dalam hati kita di saat kita melakukan takbir. كما يجب الاستحضار عند تكبيرة الإحرام يجب القرن النية بتكبيرة الإحرام. ذكر العلماء هناك القرن الذي يجب القرن الحقيقي، لكن الذي عليه العمل وعليه الإفتاء وعليه التقرير اليوم أنه يكفي الاستحضار العرفي والقرن العرفي، وهو أن يكفي أن يكون قلب الفاعل مستحضر النية غير غافل مقرونة بأي جزء من أجزاء التكبير. هذا هو القرن العرفي وهذا هو الاستحضار العرفي. Lalu beliau menjelaskan bahwa ada dua istilah ada dalam niat. Ada yang pertama istilah istihdar hakiki, yang kedua istihdar urfi. Berikutnya lagi ada yang namanya gharnul niyah, kita membarengkan niat dengan takbir. Ada yang namanya gharnul hakiki dan gharnul urfi. Ya, nah, dua hal ini para ulama mengatakan wajib kita lakukan saat berniat. Dan tentunya caranya sangat sulit, tidak gampang. Ya, artinya istihdar hakiki sama gharnul niyah al-urfi. Saat kita bertakbir kita menghadirkan semua gerakan sholat kita. Saat kita bertakbir kita menghadirkan semua rukun sholat dari awal sampai akhir. Itu harus kita hadirkan dalam niat atau dalam takbir kita tadi. Tentunya tidak gampang. Pasti kalau orang mau betul-betul mengamalkan panjang takbirnya. Sedangkan takbir itu nanti akan jelaskan ada batas. Makanya beliau menjelaskan para ulama berfatwa istihdar hakiki itu tidak diwajibkan. Ulama bahkan memfatwakan kita khususnya orang awam cukup istihdar urfi sama gharnul niyah urfi tadi. Artinya cukup kita saat bertakbir, iya, kita berniat kita atau niat kita itu berbarengan walaupun di sebagian daripada takbir kita. Cukup demikian. Tidak perlu kita membarengkan dari A sampai Ra. Ya, tentunya berat. Cukup kita membarengkan niat dan takbir kita walaupun di sebagian, walaupun misalkan kita berniatnya saat membaca Ba-nya, saat membaca Ra-nya, itu yang disebut dengan istihdar urfi sama gharnul niyah al-urfi. للاحتياط ذكر العلماء بما أن القرن يكون النية بتكبيرة الإحرام، قالوا لا يمدها كثير حتى إمكانه أن يستحضر النية في جميع أجزاء التكبير من الألف الله إلى راء أكبر الله أكبر هكذا حتى تعم خروجا من خلاف من قال أنه يجب الاستحضار أن يعم جميع أجزاء التكبير. Tetapi seyogyanya memang kata beliau kita menghadirkan niat dalam hati kalau bisa di dua kalimat Allahu Akbar. Tadi kan pendapat yang pertama harus dua-duanya, harus panjang tadi. Pendapat yang kedua cukup sebagian saja, entah di kalimat Allahnya atau Akbarnya. Tetapi kata beliau seyogyanya kita menggabungkan kalimat Allahu Akbar dan saat kita mengucapkan dua kalimat itu disitulah kita berniat. Kenapa? Khurujan minal khilaf, karena keluar daripada khilaf, menghindari daripada perbedaan pendapat ulama yang mewajibkan niat tersebut harus kita ucapkan di dua kalimat, yaitu kalimat Allah dengan kalimat Akbar. بعضهم قال إذا قال الله أكبر التكبيرة صحيحة إذا مدها، لكن الأولى حتى يتمكن من استحضار النية في جميع أجزاء التكبير. Akan tetapi kata beliau, kalau seandainya orang memanjangkan takbir Allahu Akbar, takbirnya sah-sah saja selagi panjangnya itu tidak melampaui batas, nanti akan disebut. Akan tetapi kata beliau,
kalau kita pengen menggabungkan dua kalimat tadi, atau kita menghadirkan niat dalam hati di dalam dua kalimat, maka cukup pendek saja, Allahu Akbar. Mungkin tadi dengar kita sholat Jumat ya, beliau takbirnya pendek. Kenapa? Biar kita bisa menggabungkan niat di dua kalimat. Kita bisa menghadirkan niat di dua kalimat, yaitu kalimat Allah sama Akbar. Karena kalau kita panjangkan nanti repot hati kita ini untuk menghadirkan niat di dua kalimat tadi. وللنية شروط وأحكام. Saat kita membahas daripada niat, yang namanya niat itu ada yang namanya syarat-syarat dalam niat dan hukum-hukum yang terkait dengan niat. أحكام النية 7. Dan hukum-hukum dalam niat itu ada 7. الأول الحقيقة وهو قصد الشيء مقترنا فعلا. Yang pertama kata beliau definisi daripada niat itu, yaitu kita bertujuan melakukan sesuatu berbarengan dengan yang kita kerjakan. Itu definisi daripada niat. حكم النية الوجوب. لو ما في نية ما في صلاة. Dan hukum daripada niat itu sendiri kata beliau wajib. Jadi maksudnya beliau membahas niat secara umum, apapun ibadahnya. Ya rata-rata yang namanya ibadah wajib kita melakukan yang namanya niat. والمحل محل النية القلب، إنما يسن التلفظ باللسان، فلا ينبغي الوسواس لمن يوسوس أصلي. إذا كانت التلفظ يأتي لك بالوسواس اترك التلفظ وكبر على طول واستحضر، فإنها الوسواس ليس من شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هو يدل على جهل بالدين.